Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitna wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, nggak terasa bahwa kita memasuki bulan Rajab, bulan yang disebut bulan haram, bulan istimewa, yang tentunya harus kita isi bulan Rajab ini dengan meningkatkan amal soleh. Kalau bisa minimal Senin Kemis itu puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ditingkatkan, di bulan Ramadan dimaksimalkan. Ini adalah momentum yang mahal yang belum tentu orang-orang bisa menggapainya. Maka banyak doa-doa yang sering dilantunkan sama Muslim dari sejak zaman sahabat. Ketika memasuki bulan Rajab, doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada yang baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Semuanya sama, tapi yang lebih afdol menurut para ulama pakai fi Rajaba wa Sya'bana. Tapi kalau ada yang baca fi Rajabin wa Sya'bana, boleh. Itu yang pertama, kita wajib mensyukuri bulan Rajab, dan diharapkan kita sampai ke bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan antarkan kami sampai bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, masa depan itu adalah penting, apalagi yang paling jauh. Masa depan yang paling jauh itu akhirat, yang paling jauh. Orang kalau memiliki tujuan yang jauh itu lebih baik daripada cuma dekat. Maka orang yang cerdas sering disebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang
yang senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya, muhasabah yaumiyah, muhasabah usbu'iyah, muhasabah syahriyah, muhasabah sanawiyah, yaitu melakukan muhasabah harian, muhasabah pekanan, muhasabah bulanan, dan muhasabah tahunan. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, beraktivitas yang disiapkan untuk setelah kematian itu semakin jauh. Maka kalau ada yang menanam timun 2 bulan, paling maksimal 3 bulan habis. Yang bagus kita meninggal masih hidup itu pohon. Itu amila lima ba'dal maut diantaranya. Kalau memang lama ya menanam kelapa, kalau kelapa sawit kan paling 30 tahunan. 30 tahun. Kalau nggak melihat lingkungan ya bisa mengakibatkan banjir. Itu menanam kelapa yang biasa itu bisa umurnya puluhan tahun. Menanam anggur itu umurnya bisa 100 tahun kalau diopain bener. Maka anggur yang di masa Rasul yang dipetik oleh Nabi itu dalam satu riwayat masih ada. Anggur itu awet. Jadi orang yang memiliki jangkauan jauh itu jauh lebih bagus daripada cuma seperti menanam timun habis, nanam lagi habis lagi. Yang itu ada, tetapi yang jangka jauh wajib. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa bumi ini cuma akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Yang mewarisi bumi ini adalah orang-orang soleh. Kalau nggak soleh, walaupun kaya, dia tidak mewarisi karena akibatnya buruk. Ayat yang saya baca dari surat Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zabur, sudah kami tetapkan di kitab Zabur. Min ba'di dzikri, setelah adanya kitab yang lainnya. Apa isinya yang ditulis di kitab Zabur? Annal arda, bahwa bumi yarithuha ibadiyas salihun, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kita yang mewarisi yang soleh, kalau soleh. Karena mewarisinya bukan sekedar hidup di dunia, tapi nanti sampai akhirat itu hasil daripada menanam di dunia. Itu supaya kita punya frame dulu bahwa masa depan itu untuk muslim, untuk orang-orang soleh. Di dalam surat At-Taubah ayat 33 juga ditegaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Artinya dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dengan membawa agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk mengalahkan semua agama. Untuk mengalahkan semua agama. Artinya Allah akan menampakkan Islam itu sebagai agama yang hak, yang akan mengalahkan semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik enggak suka, tapi akan dimenangkan.
Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melihat ada orang-orang yang tadinya di suatu negeri yang mayoritas non-muslim, kemudian muslimnya tambah banyak, ada yang menjadi wali kota dan seterusnya, tambah banyak, prosentasenya tambah banyak, meningkat ini sekarang ini khususnya setelah Palestina, apalagi setelah informasi-informasi yang dibawa oleh tentara Israel yang katanya mereka ketika ditahan di Palestina mereka dimuliakan sebagai manusia. Padahal kalau muslim-muslimah yang ditahan di Israel diperkosa apa segala macam. Karena hakikat ajarannya itu indah, maka masa depan itu untuk Islam. Al-Qur'annya tegas tuh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan Islam ini atas semua agama. Dari konsep saja, kalau orang memahami Al-Quran benar-benar mesti muslim. Kalau memahami Al-Quran benar, secara benar, terbukti semuanya apa yang dikatakan Al-Quran. Yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang manusia, tapi mesti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari saya punya frame dulu supaya kalau ada kondisi ekonomi, kondisi persenjataan, kondisi politik apa segalanya, bahwa ujung-ujungnya orang Islam yang menang. Kemudian kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban, juga dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhum, innallaha zuwiya lil ard, Allah melipat bumi di depanku untuk mengetahui. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku melihat bagian timur, bagian barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, sesungguhnya umatku akan menguasai kerajaan dari bumi yang diperlihatkan kepadaku. Jadi nantinya banyak orang yang muslim-muslim, yang bodoh-bodoh aja nanti yang enggak muslim itu. Tapi sekarang yang muslim ini yang mesti bodoh-bodoh ini. Ya, karena dijajah. Coba negara mana di dunia ini yang enggak dijajah oleh barat? Dari Maroko sampai Maroke, jajah semuanya. Dan hasilnya ini penjajahan. Apalagi kalau dijajah oleh Belanda. Kalau Belanda itu memang paling pelit, budaya saja nggak mau diberikan, maunya mengambil semua kekayaan dari negeri kita. Tapi kalau Inggris masih mending menguasai budaya, maka bahasa Inggrisnya orang Malaysia itu rata-ratanya itu bisa. Kita bahasa Belanda, kakek nenek kita aja 1-2 kata nggak bisa. Itu beda. Hadis ini diriwayatkan oleh Hibban, sabdanya begini yang disabdakan, la yablughanna hadzal amr ma balaghan lail wan nahar, bahwa masalah ini kekuasaan muslim akan mencapai seperti ini, seperti siang dan malam. Ada seluruh
yang diliputi oleh siang dan malam itu nanti umat Islam. Wala yadkhulullahu bait madar wala wabar illa adkhalahu Allahu hadzal-din. Tidak dibiarkan oleh Allah baik di dataran atau dataran rendah dan seterusnya, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke seluruhnya. Mengerti nanti orang, apalagi dengan medsos, kalau kita dakwah dengan medsos untuk menyampaikan Islam yang sebenarnya, Islam yang benar itu terus. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian membantu para dai menyampaikan ajaran Islam yang benar. Jangan menge-share sesuatu yang enggak jelas. Yang jelas Al-Qur'annya, jelas As-Sunnahnya, yang jelas. Akan dimasukkan oleh Allah ke setiap kampung-kampung. Sampai dengan apa? Illa adkhalahu Allahu hadzal-din bi'izzi azizin aw bil bidzilli dzalilin. Masuknya Islam itu baik melalui orang-orang yang mulia atau kadang-kadang oleh orang-orang yang hina. Orang yang hina bisa memasukkan, yang menyampaikan karena kehinaannya dia melakukan sesuatu yang bodoh, akhirnya yang dimunculkan Islamnya. Artinya bahwa ajaran Islam itu yang benar. Orang bodoh-bodoh yang melakukan perzinahan, seks bebas dan seterusnya itu yang kemudian kena penyakit yang disebutkan oleh hadis, akan muncul penyakit yang tidak pernah orang tahu sebelumnya. Itu kan karena perbuatan orang bodoh, akhirnya tahu. Islam sudah mengatakan itu. Ketika tersebarnya perzinahan, maka akan muncul penyakit-penyakit. Itu melalui mereka. Oh, jadi Islam itu sudah menyampaikan. Udah lama. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengetahui kondisi zaman akhir? Aizan ya'izzullahu bihil Islam, akan dimuliakan karena keislamannya. Wa dhullan yadhillu bil kufur, dan yang hina karena kekufurannya. Ini hadis yang membuat masa depan itu kita punya. Jangan terlalu bersedih. Kemudian ini prediksi Rasul disebutkan an Ubay radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ubay, qila qala kunna inda Abdullah bin Amr bin As wa su'ila ayyul madinatain tuftah awalan. Ini zamannya ketika masih ada Amr bin As, zamannya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat itu ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Ketika ditanya zaman Abdullah bin Amr bin As, kota mana yang akan dikalahkan oleh umat Islam tersebut? Konstantinopel atau Romawi? Nah itu. Ketika ditanya begitu, Abdullah bin Amr bin As menjawab, bainama nahnu hawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berada sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya tentang itu, mana yang pertama akan dikuasai Islam? Tuftahu, yang akan dibuka, dimenangkan oleh Islam, Al-Konstantiniyah aw Rumiyah,
Konstantinopel atau Romawi. Faqala Rasulullah SAW, Madinatu Herakl tuftahu awalan, yaitu negara yang dikuasai oleh Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ini Rasulullah sudah sebelum dikalahkan Konstantinopel masih ada, masih mereka belum dikuasai, tapi sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW Konstantinopel dulu. Itu harapan, dan betul Konstantinopel jatuh itu zaman Khalid bin Walid. Kemudian ini untuk masa depan ini. Kita bicara masa depan. La taqumus sa'ah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda begini, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'uda ardul arab murujan wa anharun, sampai negeri Arab akan mengalir sungai-sungai, akan muncul jadi taman-taman, kebun-kebun, sampai muncul itu. Dan sekarang sudah mulai ditanam berbagai macam tanaman. Yang dulunya padang pasir itu enggak banyak dipakai, sekarang sudah mulai. Dan studi modern sudah menyatakan bahwa akan terjadi itu. Dulunya katanya bahwa tanah Arab itu dulunya memang banyak kebun-kebunnya. Bapak Ibu pernah mengkaji surat Saba. Ya. Surat Saba itu menjelaskan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, negara Saba itu aman, tentram. Tapi kemudian ini mereka tidak bersyukur ketika itu kafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, mereka ditimpakan rasa takut, kemiskinan, dan seterusnya. Jadi berabad-abad. Itu caranya ketika seorang para penduduk sana jauh dari agama Allah, jauh semakin jauh dari agama Allah, itu tidak dihancurkan sekaligus. Sama negeri ini juga tidak sekaligus dihancurkan, sedikit-sedikit kalau umatnya tidak kembali kepada Allah. Sedikit-sedikit. Adanya di Sabah itu ada Saddu Ma'rib. Apa Pak? Saddu Ma'rib itu bendungan Ma'rib. Kalau ini di kita kan ada bendungan Jatiluhur. Jadi gunung-gunung ya dihubungkan, kemudian dibuat bendungan. Buat bendungan. Ya, seperti Jatiluhur dari gunung-gunung dibuat bendungan, air dimengalirkan itu semuanya. Nah, itu dari bendungan itu dialirkan ke berbagai daerah untuk tanaman-tanaman. Nah, silakan baca nanti di. Asalnya negara Arab, kata penelitian ilmiah, itu dulunya adalah taman-taman yang indah, pohon-pohonan yang banyak. Kemudian ketika mereka kufur terhadap agama Allah, maka Allah jadikan ini kering kerontang dan seterusnya. Ini yang
masa depannya. Nanti jadi negara-negara Arab itu nanti seperti yang di gurun Sahara ataupun gurun Gobi yang di Timur Tengah itu nantinya akan menjadi tempat-tempat untuk menanam yang luar biasa. Di Indonesianya pohon-pohonnya ditebang, nah, di sana pohon-pohonnya ditanam. Padahal Bapak Ibu bisa menjakan yang hadis yang pernah disampaikan, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, masih ingat bahwa inqamatis sa'atu, apabila kiamat berdiri, artinya terjadi kiamat, matahari sudah terbitnya bukan dari timur tapi dari barat. Apabila kiamat sudah terjadi, wa fi yadi ahadikum fusailah, di tangan seorang dari kamu itu ada bibit korma, falyaghrisha, ini istata'a ayyaghrisaha falyaghrisha, kalau mampu masih sempat menanam pohon korma itu, tanam. Artinya menjelang kiamat saja kalau ada kesempatan untuk menanam, nanam, bukan nebah. Ditanam banget di rumah itu, dan padahal kurma itu belum tentu 3 tahun berbuah, tapi menjelang kiamat saja masih disuruh tanam. Bukan mendapatkan ini, tetapi upaya untuk imaratul ard, upaya untuk bagaimana menjadikan bumi ini menjadi nyaman, untuk membangun bumi itu perlu. Ini diantara masa depan dari negara Arab. Sekarang sudah mulai muncul hijau-hijau, ada proyek ribuan hektar sampai jutaan hektar untuk menanam apa itu. Ini masa depan. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan, kalau kita lihat untuk masa depan, terjadi berbagai hal yang cukup menggembirakan, bahwa masa depan budaya Islam itu sebenarnya akan menguasai negeri. Budaya Islam, ya, walaupun sementara ini budaya Barat luar biasa, ancur-ancuran itu melalui medsos apa itu berat sekali. Tetapi dilihat bahwa nilai-nilai rohani, nilai-nilai moral, ya, cuma ada pada peradaban Islam. Isinya itu moral, membangun, harus melihat keamanan. Nah, kalau dalam Islam membuat selokan itu adalah sebagai satu jariah, amal jariah. Meratakan jalan, membuat jalan itu amal jariah. Itu budaya yang tidak lepas daripada nilai-nilai keislaman. Mana agama yang seperti itu? Jadi ternyata Allah menyiapkan agama Islam ini sebagai agama akhir zaman yang akan bertahan sampai akhir zaman. Kemudian masa depan ini aneh, Pak. Ya, mengapa semua negeri-negeri yang azannya tidak pernah terhenti, karena azan itu kan berhenti di Jawa Timur, ke barat sedikit nanti azan lagi, kalau keluar azan itu tidak pernah terhenti. Kalau Bapak Ibu melihat TV Saudi yang menayangkan itu, di sana jam berapa sholat Jumatnya, di sini jam, tetap di sana umpamanya jam 12:30, di sininya
sudah sore. Tapi artinya azan itu enggak berhenti. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada negeri-negeri yang ya dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai terus seluruhnya itu Allah menciptakannya memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaannya. Indonesia ini kekayaannya terus. Saudi itu kekayaannya luar biasa. Bukan negeri-negeri Islam yang itu kekayaannya. Di tengah-tengah geografis Katulistiwa, atas, bawah, utara, selatan, terus seluruhnya itu Masya Allah sebenarnya sudah diberikan oleh Allah bermacam-macam itu. Kalau ketemu emas di sini, di mana emas ya. Itu Allah memberikannya kok kepada negeri-negeri yang mayoritas Islam. Kalau Singapura itu nggak punya kekayaan apa-apa, tetapi menaruh investasinya di Indonesia semuanya. Bapak-bapak makan minum itu kadang-kadang semuanya banyak yang kembalinya ke Singapura. Nah, ini merupakan ya masa depan sebenarnya. Asal umat Islam itu bisa mengelola dengan baik. Tapi ketika mengelola bukan ahlinya itu yang berat. Ya, kalau ormas mengelola tambang yang terjadi ribut. Ahlinya mengelola itu. Lain lagi di masa depan. Ternyata ukhuwah dan persatuan dan persaudaraan Islam itu sebenarnya luar biasa. Masih hidup. Ada OKI, ya ada persatuan parlemen dunia Islam dan seterusnya, banyak sekali. Yang Allah jadikan iman ini sebagai syarat ukhuwah, dan orang mukmin disyaratkan kalau ingin imannya sempurna harus berukhuwah. Dan Rasulullah SAW menjadikan ukhuwah itu sebagai tanda keimanan. Orang yang tidak berukhuwah imannya rusak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini sekedar ini ya, tentang banyak sekali umat Islam itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemenang. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kalau nggak percaya kepada Al-Quran gimana? Allah akan memenangkan atas seluruh agama. Konsepnya aja, ketika al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada konsep agama lain yang lebih tinggi dari Islam. Konsepnya itu luar biasa. Itu sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya muliakan, ya ini sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan. Apa tantangan yang dihadapi umat Islam sedunia? Pertama yaitu tantangan yang berkaitan dengan moral, akhlak, nilai. Tersebarnya materialisme itu sangat berat itu. Materialisme.
Sekarang orang Islam, dia Muslim, tapi materialis bener. Kayaknya seakan-akan hidup ini di dunia saja, jarang memikirkan akhirat. Maka kita sedih. Mereka orang-orang Islam ini banyak bisa pergi ke Jepang, bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke Eropa, tapi pergi ke masjid gak bisa, Pak. Itu aneh. Karena materialisme. Budayanya akibat dari globalisasi yang luar biasa, informasinya yang masuk, akhirnya Masya Allah, kalau anak-anak muda kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Apakah mereka ada diarahkan untuk dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, banyak zikir? Tidak. Walau saudara-saudara kita di Palestina yang dijajah, mereka masih walaupun di gedung-gedung yang hancur, menghafal Quran masih banyak. Ketika wisuda banyak ribuan yang hafal Quran, masih kecil-kecil. Nah, kita ini Masya Allah agak berat ya, agak berat. Ini tantangan bagaimana menyiapkan generasi yang akan datang, mulai dari rumah agar anak kita itu soleh, solehah. Enggak materi saja, kerja yang materi, sekolah saja untuk cari materi, sekolah itu Pak. Bukan untuk ibadah, bukan untuk mencari ridho Allah. Karena sekolah itu ijazah. Yang kaya inginnya sekolah yang mahal, kalau bisa yang internasional, yang bisa langsung meneruskan di luar. Itu kecenderungan. Nah ini Bapak Ibu yang kan tentunya menjadi kompleks. Maka diantaranya sekolah-sekolah yang mahal itu dulu disiapkan untuk ya orang-orang kaya yang mahal-mahal itu, supaya tidak masuk ke sekolah-sekolah kafir. Jadi ada orang-orang kaya. Tapi itu pun masih ada. Ketika ada kawan kekayaannya luar biasa, pebisnis, sekolahnya di mana? Nyarinya yang internasional. Dianggap insan cendekia yang bagus itu dianggap itu masih biasa. Inginnya internasional. Ini problem. Jadi masalah moral. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ya kalau yang masih muda masih punya anak, yang udah tua tinggal cucu, nyiapkan bagaimana tidak terkontaminasi dengan akhlak-akhlak buruk dari luar, dari medsos, dari informasi. Bagaimana kita siapa? Kita yang rugi Pak. Coba kalau kita punya anak jarang tilawatul Quran, jarang sholat jamaah, ya sholat fardu mungkin tidak ditinggalkan sebagai seorang muslim, jarang zikir, jarang tilawatul Quran. Ibu-ibu yang rugi, yang ya hamil, melahirkan. Bapak-bapak yang rugi ketika anaknya tidak menjadi investasi akhirat untuk kita. Rugi Pak. Tapi tidak menyadari kadang-kadang kita membiarkan anak-anak kita itu tanpa ibadah yang kuat. Ya insya Allah kalau model bapak-bapak anaknya mungkin nggak sholat tuh, mustahil. Ya. Tapi menjadi ahlul ibadah, yang ahlul ibadah beda. Ahlul ibadah itu orang yang fardunya full dikerjakan, sunnahnya minimal 60%. Itu Pak, ahlul ibadah. Yang fardu full dikerjakan, tetapi yang sunnah 60%. Itu ahlul ibadah masuknya. Maksudnya mengapa 60%? Sebab syarat lulus itu 60 biasanya kalau di perguruan tinggi. Artinya dianggap. Jadi maksudnya 60% itu
Begini, tilawatul Quran itu kan Rasulullah menganjurkannya sebulan sekali khatam. Bagi yang masih ahlul ibadah, sebulan 18 juz nggak masalah. Lah kalau sebulan 1 juz saja enggak, terus siapa itu? Itu problem itu, Pak. Jadi pertama, tantangan yang berkaitan dengan materialisme, tantangan dengan kerusakan moral, kerusakan akhlak. Ya, tentunya ya ini bagaimana umat ini harus betul-betul membawa risalah Islam yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Sebagai khalifatullah fil ard. Artinya yang meramaikan bumi, memakmurkan bumi, itu umat Islam seharusnya. Sekarang umat Islamnya menjadi pengekor-pengekor, ekonominya pengekor. Coba kebutuhan Bapak Ibu sekalian dari mana? Apa produk umat Islam sendiri atau yang lain? Nah, tidak ada yang berusaha, kecuali ada sedikit-sedikit lah yang sadar. Alhamdulillah. Buat jarum peniti aja mereknya bukan dari Indonesia, Pak, dari luar. Jarum itu satu. Tantangan berikutnya yang dihadapi umat Islam adalah tantangan teknologi, tantangan AI. Wah, ini kalau lepas dari moral, nanti orang itu jahat sekali. Mungkin bapak yang soleh, yang baik-baik itu, ambil gambar fotonya, kemudian dijadikan bentuk bersama si fulan, si fulana, bisa dibuat begitu. Bahaya sekali itu masa depan. Ya. Jadi moralitas teknologi sekarang ini, Masya Allah, hampir-hampir identitas kemanusiaannya, identitas keislamannya itu hilang. Lihat kalau muka ini gambar apa segala macam, orangnya sudah meninggal nyanyi, orangnya sudah meninggal nyanyi. Ya, itu dari ambil gambarnya, kemudian Masya Allah, orang-orang zaman sekarang pintar sekali kalau sudah itu. Tantangan berikutnya ini tantangan lingkungan, Pak. Ya, termasuk lingkungan ini luas, termasuk udara apa segala macam. Tantangannya karena pembalakan liar pada hutan-hutan, kemudian pencemaran udara, pencemaran air, di mana-mana, Pak. Mungkin Bapak tidak merasakan kalau yang dekat pabrik-pabrik, daerah-daerah yang indah-indah bagus, isinya pabrik semuanya. Kita jalan ke Sukabumi, keluar tol, pabrik semuanya. Itu pencemaran itu banyak akibatnya. Ketika Bapak membuang batu baterai ke kebun dekat pisang, kemudian mempengaruhi tanah sekitar itu, batu baterai itu, maka pisang yang tumbuh itu bisa mengakibatkan kanker. Nanti banyak penyakit. Maka bisnis yang akan datang, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang tidak pernah rugi itu bisnis bidang kesehatan. Makanya rumah sakit si fulan, mana-mana orang Islamnya cuma menjadi objek aja. Coba terjadi banyak hal.
Berikutnya tantangan berat juga adalah tantangan yang kaitannya dengan keluarga dan kemasyarakatan. Banyak orang-orang sudah nafsi-nafsi keluarga. Aduh, problem keutuhan keluarga menjadi barang yang langka. Makanya untung bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sampai tua-tua masih akur sama istrinya. Sekarang yang muda-muda itu, Masya Allah, cerai apa segala macam. Gara-gara medsos juga dan seterusnya itu. Masya Allah, ini problem. Termasuk nanti rata-rata pernikahan semakin hari akan semakin berkurang. Nanti masa depan itu orang sudah inginnya anaknya sedikit. Ada yang sudah nyaman tidak nikah-nikah. Ada nyaman udah kerja aja itu. Tidak lagi faham bahwa ketika kita nikah, ya, itu pahalanya berlipat ganda. Sholatnya sudah pahalanya berbeda. Yang nggak punya istri dengan yang punya istri pahalanya masih besar yang punya istri. Bukan menyuruh yang tua-tua nikah lagi, bukan. Tapi minimal yang pernah saya sampaikan seperti Ibnu Mas'ud lah. Ibnu Mas'ud itu sampai berkata, seandainya umur saya ini tinggal hanya 2 pekan, 3 pekan, kemudian istri meninggal, saya nikah lagi supaya ketemu dengan Allah dalam keadaan menikah. Karena pahalanya luar biasa. Berdua suami istri ngobrol, ngajak tahajud bersama, suaminya pergi mencari nafkah, pulang. Itu pulang dari tempat kerja ke rumahnya. Ini model Pak Kiri kalau kerja jauh, tugas jauh, pulang. Itu sama dengan pergi ke masjid, Pak. Langkahnya itu kalau punya istri, kalau nggak punya, itu bedanya. Nah, ini keluarga hancur. Padahal proyek setan yang paling unggul menghancurkan keluarga. Proyek setan paling unggul. Kalau ada orang sholat rajin menjadi nggak rajin, kata setan itu biasa. Bahkan ada yang nggak sholat zuhur, biasa. Tetapi kalau ada rumah tangga berantakan, itu proyek setan yang paling unggul. Kenapa? Karena nanti anak cucunya itu berantakan. Maka Bapak Ibu yang bisa menjaga keutuhan keluarga itu nikmat luar biasa. Nikmat. Karena akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan dengan kakak, bukan dengan adik, bukan dengan paman. Akhirnya istri yang menemani kita, bapak-bapak. Ya, ibu-ibu, akhirnya suami yang menemani kita terus menerus. Pahala luar biasa itu. Ini tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya tantangan ekonomi. Banyak jadi tantangan masa depannya. Tadi walaupun ada kabar-kabar gembira bahwa nanti Islam yang unggul ini terus dan sebagainya, tetapi tantangan ini bidang ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin, kesenjangannya luar biasa. Kekayaan hanya dimiliki oleh beberapa gelintir oligarki. Itu kondisi ini berat. Orang miskin semakin banyak, apalagi kalau mohon maaf, saudara kita yang sekarang kena musibah, apalagi di daerah Tamiang, Masya Allah berat. Kalau ketika kejadiannya di pinggir laut, tsunami,
tahun 2004 ya, tsunami itu gampang bantuan. Sekarang untuk daerah-daerah yang jauh, Masya Allah, berat. Walaupun demikian, saya masih Masya Allah. Boleh jadi ada yang kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya. Ya, kalau rumah kemudian diisi oleh tanah sampai 3 meter, gimana nyangkulnya Pak? Harus pakai pembersihnya apa? Kalau kita yang di sini-sini ya, sampai di Villa Nusa Indah ya paling disemprot beres. Itu tanah semuanya gimana? Hampir aja. Tetapi yang indah ini masih ada manusia-manusia yang ngambil capture gitu. Kemudian ada ibu-ibu yang hilang semuanya, tetapi masih punya iman, masih sholat. Itu yang mahal. Masih zikir, masih sabar. Kita memuji mereka dan mudah-mudahan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diganti yang lebih baik. Ya, kalau kita kena ujian selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doanya gimana Pak? Doanya kalau kena ujian, ada yang motornya hilang, umpama, doanya gimana? Jadi setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, doa. Ya. Allahumma itu ukhlifli khairan. Ya Allah, gantilah sesuatu yang sudah hilang itu dengan yang lebih baik. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, silakan. Masalah ekonomi yang semakin berat antara kaya miskin, dan tidak di sini saja, di negara-negara lain. Sampai di Amerika orang-orang miskin semakin banyak, gelandangan juga ada. Kalau sebelum 2000-an saya sering ke Amerika, setelah baru tahun 2000 sebelum WTC dibom ya, gedung WTC ya, WTC dibom itu ya nggak banyak miskin-miskin, ya pengamen ada, masih ada ya, tapi sekarang semakin banyak. Nah sekarang Bapak Ibu saya menanyakan, apa solusinya? Semua tadi banyak problematikanya ya. Maka tentunya Bapak Ibu saya menanyakan, sebagai Muslim kita perlu menyiapkan generasi yang soleh untuk bisa menjadi penguasa di atas bumi, yang baik dari keluarga. Dari keluarga Pak, bahwa kita ini hidup berkeluarga itu untuk membangun surga bersama-sama di akhirat. Itu maksudnya menjadi penghuni surga semuanya, seperti yang dikatakan di dalam surat apa? At-Tur. Dalam surat At-Tur ayat 21, itu tujuan kita hidup berkeluarga itu supaya menjadi ahli surga semuanya. Coba bunyinya, walladzina amanu, dan orang-orang mukmin. Walladzina amanu, dan orang-orang mukmin. Kemudian ketika mereka diikat dengan keimanan mereka semuanya, akan kami jadikan mereka penghuni surga. Bagaimana? Anak cucunya diikat dengan iman, anaknya mukmin lagi, akan kami kumpulkan semuanya di surga, dipertemukan. Jadi nanti ketemu dengan kakek nenek kita yang jauh. Kalau Muslim, jadi wattaba'athum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai',
kullu mri'in bima kasaba. Walladzina amanu, orang-orang wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh anak cucunya biimanin, dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka anak cucunya itu akan dikumpulkan. Jadi tujuannya itu. Maka kalau kita ada anak kita nggak sholat, rugi. Sudah dididik, dibiayai, kemudian anaknya nggak sholat, rugi. Anaknya pacaran, rugi. Anaknya tidak islami, rugi. Maka kewajiban kita bagaimana untuk menyiapkan generasi-generasi yang soleh, yang bisa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga turunan, termasuk menjaga harta. Itu 5 hal yang perlu disiapkan. Terus kaitan dengan nilai keruhanian, ruhiyah, zikirnya tambah banyak. Anak kita diajarkan, jangan ini HP ini memang setan beneran ini, ganggu. Coba, akhirnya tilawatul Qur'annya kurang. Mungkin saya bawa HP kan untuk tilawah. Berapa orang sih yang HP-nya hanya untuk tilawah? Ini masalah ruhiyah harus dikokohkan. Itu Bapak Ibu sampaikan. Masih banyak tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Muslim, tetapi untuk pembinaan individu dan keluarga itu kaitannya tidak ada lagi. Untuk menjadi Muslim yang utuh, menjadi mukmin yang melaksanakan keislamannya. Anak cucu kita diharapkan begitu. Kalau punya cucu bukan senangnya saja punya cucu, tetapi bagaimana menjadi Muslim yang menjadi investasi akhirat bagi kita. Itu saja Bapak Ibu saya muliakan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja apakah ada yang mau sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Ustaz menjelaskan persiapan masa depan itu adalah dari keluarga saja. Itu yang saya amati mungkin salah. Itu justru faktor eksternal, Ustaz, karena ya memang di luar itu kan lebih banyak dan dominan Ustaz, dan sekarang gangguannya juga termasuk salah satu medsos. Ya. Nah itu bagaimana kiatnya, terutama seperti Rasulullah mesti itu difungsikan lagi bagaimana supaya mesti itu manfaatnya bukan hanya ibadah rohani, ya mungkin para ustaz juga sudah disampaikan di sini ya, cuma mungkin belum dilaksanakan ya. Anak-anak senang main futsal, main bola dan lain sebagainya kan. Nah di situ baru dimasukkan mungkin unsur-unsur Islam misalnya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya dari Prof. Satori berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih tadi selaras dari yang pertama tentang persiapan masa depan. Koreksi saya Prof kalau salah ya. Pasti salah lah ya, yang mulai sedikit. Ini masa depan. Tadi dalam uraian itu ada berbagai dimensi. Dimensi waktu pada akhirnya akan terjadi kiamat dengan beberapa indikator dan Al-Quran tadi. Di Arab akan begini, terus kemudian dari abad dia 100 ribu seperti ini, menjadi orang soleh dan seterusnya. Tapi dimensi lain, masa depan itu kan unpredictable, tak Allah kapan kita akan dipanggil kembali. Bagaimana kita secara bersinergi menyiapkan masa depan dalam konteks yang kita tidak tahu kapan saja yang terjadi dari pemilihan Robi,
dan dalam konteks yang sekarang dan jangka panjang berdasarkan minta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memang ketika dari dalam itu kuat unsur individu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu tergantung individunya. HP ada, HP aja. Tapi kalau ada waktunya sholat duha, waktunya tilawah, zikir, itu terus, itu individu. Jadi penanaman dari dalam, dari pembinaan itu pertama memang dari dalam dulu. Sehingga perintah-perintahan juga dari dalam dulu. Menyiapkan generasi soleh itu yang dari awal. Supaya nanti ini Bapak Ibu yang ini rajin ngaji, masih ngajin zikir, itu karena dididik sejak dulu. Ibu bapaknya juga sudah mendidik begitu. Kalau ibu bapaknya tidak mendidik dari awal untuk itu betul-betul itu nikmat dari Allah. Dapat petunjuk betul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada yang dulu saya begini nggak sholat ini karena orang tuanya nggak sholat, kemudian bapak menjadi rajin sekali, itu taufik dari Allah. Pertolongan Allah itu harus banyak disyukuri, banyak. Ya, jadi kalau individunya kuat ini, apapun yang masuk itu nggak, artinya bisa difilter. Sama organisasi, keluarga, organisasi. Kalau organisasi dalam itu kuat, nggak akan macam-macam, bermacam-macam tantangan dari luar. Negeri ini juga, kalau negeri ini kuat dari dalam, nggak akan macam-macam orang dari luar. Tapi kalau yang jual orang dalam sendiri gimana? Jadi saya betul setuju bahwa pertama dari dalam, tetapi kaitannya dengan dakwah teknis harus disesuaikan dengan masa sekarang ini, ya, masa zaman sekarang. Ya kalau anak-anak disuruh ngaji nggak akan datang Pak, nggak akan. Coba hanya anaknya orang-orang tertentu saja yang bisa. Itu anak orang tertentu yang bisa mendidik itu. Untuk dari anak-anak beda, yang diperhatikan beda. Mereka Gen Z yang sudah pernah kita bahas itu yang dibutuhkan itu beda. Tentunya cara pengajiannya ya nggak pengajian seperti kita ini, apalagi ngaji kitab kuning. Wah, udah melihat kitabnya aja sudah nggak mau, tulisannya Arab kecil-kecil lagi. Ustadznya juga kadang-kadang ada yang nggak bisa bacanya lagi. Beda. Nah ini masalah teknis dakwah. Tapi memang harus mulai dari diri. Ibda' binafsik. Sampai yang dikatakan aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki diri. Nanti orang lain akan ikut baik. Gitu. Jadi insya Allah ini penting sekali keluarga dari keluarga.